Pada video kali ini saya akan membahas tentang Perjanjian Gianti. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Berikut latar belakang dari Perjanjian Gianti. Awal mulanya terjadi Perjanjian Gianti dikarenakan oleh pertikaian antar keluarga kerajaan Mataram Islam, yaitu susunan Pakubuana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuana II atau raja pendiri dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik putra dari Amangkurat IV, raja pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said sendiri merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ia adalah keponakan dari Pangeran Mangkubumi dan Pakubuana II. Raden Mas Said sendiri meminta haknya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuana II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said atau Pangeran Arya Mangkunegara merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya Arya Mangkunegara pun diasingkan ke Sri Lanka hingga dia meninggal. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Yuasa, sebagai Raja Mataram Islam yang bergelar Pakubuana II. Ketika Pakubuana II memangku tumpuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta, dikarenakan adanya geger pecinan yang dilakukan oleh Mas Garindi atau Sunan Kuning pada tahun 1742 dan mengakibatkan kerajaan Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuana II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuana II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuana II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja yang selanjutnya. Mengetahui hal tersebut, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penerus tahta. Karena sebelum Pangeran Pakubuana II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra dari Pakubuana II, yaitu Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuana III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuana III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba. Ia menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati dengan Pangeran Mangkubumi yang bisa saja mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC pun membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram Islam yang dipegang Pakubuana III. Pada tanggal 22 hingga 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas perjanjian pembagian kekuasaan wilayah dan gelar yang akan digunakan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755.
yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam pun telah berakhir. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Apabila benarnya datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.